Nomor 41, dari perspektif iman, apa yang harus dikomunikasikan dan bagaimana berkomunikasi bukan hanya pertanyaan praktis tetapi juga pertanyaan spiritual. Hadir di platform media sosial mendorong berdiscernment. Berkomunikasi dengan baik dalam konteks ini adalah latihan menjadi bijaksana dan panggilan untuk merenungkan dalam doa bagaimana terlibat dengan orang lain. Untuk itu, pertanyaan ahli Taurat, siapakah sesamaku, mengajak berdiscernment mengenai kehadiran Tuhan di dalam dan melalui cara kita berhubungan satu sama lain di platform media sosial. Nomor 42. Di media sosial, bertetangga adalah konsep yang kompleks. Sesama atau tetangga di media sosial sangatlah jelas, yakni mereka yang dengannya kita mempertahankan koneksi. Pada saat yang sama, tetangga kita juga sering menjadi orang-orang yang tidak dapat kita lihat, baik karena platform mencegah kita untuk melihat mereka atau karena mereka tidak ada di sana. Lingkungan digital juga dibagikan oleh peserta lain seperti boot internet dan deepfake, program komputer otomatis yang beroperasi online dengan perintah tertentu, seringkali untuk mensimulasikan tindakan manusia atau mengumpulkan data. Selain itu, platform media sosial dikendalikan oleh otoritas eksternal, biasanya organisasi nirlaba yang mengembangkan, mengelola, dan mempromosikan perubahan pada cara platform diprogram untuk bekerja. Dalam arti yang lebih luas, ini semua tinggal menetap atau berkontribusi pada lingkungan online. Nomor 43. Mengenali tetangga digital kita adalah tentang mengenali bagaimana kehidupan setiap orang terkait dengan kita. Bahkan ketika kehadiran atau ketidakhadirannya dimediasi dengan cara digital. Media hari ini memungkinkan kita untuk berkomunikasi dan berbagi pengetahuan dan afeksi kita. Seperti yang dikatakan Paus Fransiskus dalam Laudato Si. Namun terkadang mereka juga melindungi kita dari kontak langsung terhadap rasa sakit, ketakutan dan kegembiraan orang lain, dan kompleksitas pengalaman pribadi mereka. Menjadi tetangga di media sosial berarti hadir dalam kisah orang lain, terutama mereka yang menderita. Dengan kata lain, mengadvokasi lingkungan digital yang lebih baik tidak berarti mengalihkan fokus dari masalah konkret yang dialami oleh banyak orang, misalnya kelaparan, kemiskinan, migrasi paksa, perang, penyakit, dan kesepian. Itu berarti sebaliknya, mengadvokasi visi integral kehidupan manusia yang saat ini termasuk dunia digital. Bahkan media sosial bisa menjadi salah satu cara untuk menarik lebih banyak perhatian pada realitas ini dan membangun solidaritas di antara mereka yang dekat maupun yang jauh. Nomor 44. Dalam melihat media sosial sebagai ruang tidak hanya untuk koneksi tetapi pada akhirnya untuk relasi, pemeriksaan batin yang tepat mengenai kehadiran kita di media sosial yang harus mencakup 3 hubungan penting, dengan Tuhan, dengan sesama kita, dan juga dengan lingkungan di sekitar kita. Hubungan kita dengan orang lain dan lingkungan kita harus menyuburkan hubungan kita dengan Tuhan. Dan hubungan kita dengan Tuhan yang paling penting harus terlihat dalam hubungan kita dengan orang lain dan dengan lingkungan kita. Nomor 45. Komunikasi dimulai dengan terhubung dan bergerak menuju hubungan, komunikasi, dan persekutuan. Tidak ada komunikasi tanpa perjumpaan yang nyata. Berkomunikasi berarti membangun hubungan yang adalah ada bersama. Menjadi komunitas berarti berbagi dengan orang lain kebenaran mendasar tentang siapa dia dan apa yang menjadi keyakinan atau prinsipnya. Jauh melampaui kedekatan geografis teritorial atau etnis budaya belaka, komunitas dibentuk oleh sharing kebenaran bersama dan
rasa saling memiliki yang terjadi secara timbal balik dan adanya solidaritas di berbagai bidang kehidupan sosial. Dengan elemen-elemen tersebut, penting untuk diingat bahwa konstruksi kesatuan komunal melalui praktek komunikatif yang mempertahankan ikatan sosial melintasi ruang dan waktu akan selalu menjadi sekunder ketika dihadapkan pada kepatuhan terhadap kebenaran itu sendiri. Nomor 46, bagaimana membangun komunitas melalui praktek komunikatif, bahkan di antara mereka yang secara fisik tidak dekat satu sama lain, sebenarnya merupakan persoalan yang sudah ada sejak lama. Kita dapat mengidentifikasi ketegangan antara kehadiran yang dimediasi dan kerinduan untuk berjumpa secara langsung yang sudah ada dalam surat-surat para rasul. Yohanes Penginjil misalnya menyimpulkan dalam surat kedua dan ketiganya dengan mengatakan, "Sungguh pun banyak yang harus kutulis kepadamu, aku tidak mau melakukannya dengan kertas dan tinta, tetapi aku berharap datang sendiri kepadamu dan berbicara berhadapan muka dengan kamu, supaya sempurnalah sukacita kita." Demikian juga Rasul Paulus yang bahkan dalam ketidakhadirannya dan keinginannya untuk berjumpa orang-orang secara pribadi, hadir melalui surat-suratnya dalam kehidupan setiap komunitas yang dia dirikan. Tulisan-tulisannya juga berfungsi untuk menghubungkan komunitas yang berbeda. Kapasitas Paulus dalam membangun sebuah komunitas telah diwariskan ke zaman kita melalui banyak suratnya di mana kita belajar bahwa baginya tidak ada dikotomi antara kehadiran fisik dan kehadiran melalui tulisan-tulisannya yang dibaca oleh komunitas. Nomor 47, dalam realitas on life yang semakin meningkat di dunia saat ini, perlu untuk mengatasi logika yang ini atau yang itu, yang memikirkan hubungan manusia dalam logika dikotomis, digital versus pribadi secara fisik, dan mengasumsikan logika yang ini dan yang itu, berdasarkan prinsip saling melengkapi dan keutuhan kehidupan manusia dan sosial. Hubungan masyarakat di jaringan media sosial harus memperkuat komunitas lokal dan sebaliknya. Penggunaan sosial web melengkapi perjumpaan dalam daging yang menjadi hidup melalui tubuh, hati, mata, tatapan, dan nafas orang lain. Jika jaringan digunakan sebagai perpanjangan atau ekspektasi dari perjumpaan semacam itu, maka konsep jaringan tidak dikhianati dan tetap menjadi sumber daya untuk persekutuan. Dunia digital dapat menjadi lingkungan yang kaya akan kemanusiaan. Jaringan bukan kabel tetapi orang. Mesti diingat bahwa di balik layar bukan hanya angka dan hanya kumpulan individu, melainkan orang-orang yang memiliki kisah, mimpi, harapan, penderitaan. Di situ ada nama dan ada juga wajah. Nomor 48, media digital memungkinkan orang untuk bertemu di luar batas ruang dan budaya. Meskipun pertemuan digital ini mungkin tidak selalu membawa kedekatan fisik, mereka tetap bisa bermakna, berdampak, dan nyata. Di luar koneksi belaka, mereka bisa menjadi jalan untuk terlibat secara tulus dengan orang lain, untuk terlibat dalam percakapan yang bermakna, untuk mengekspresikan solidaritas, dan untuk meringankan orang yang terisolasi dan terluka. Nomor 49, media sosial dapat dilihat sebagai jalan menuju Yeriko lainnya, penuh dengan peluang untuk berjumpa dengan sesuatu yang tidak terduga. Seperti halnya Yesus, berjumpa dengan seorang pengemis buta yang berteriak keras di pinggir jalan. Seorang pemungut pajak yang tidak jujur yang naik ke pohon ara. Dan seorang pria terluka yang dibiarkan setengah mati oleh para perampok. Pada saat yang sama, perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati mengingatkan kita bahwa status religius, seorang imam atau lewi, atau mengaku sebagai pengikut Yesus bukan jaminan bahwa mereka akan menawarkan bantuan dan memberikan kesembuhan serta rekonsiliasi.
Orang buta yang berteriak tersebut ditegur oleh murid-murid Yesus dan disuruh diam. Orang-orang menggerutu ketika terjadi interaksi antara Yesus dan Zakeus. Orang yang terluka itu diabaikan begitu saja oleh imam dan orang Lewi yang kebetulan lewat. Nomor 50. Di persimpangan digital, seperti dalam perjumpaan tatap muka, menjadi Kristen saja tidak cukup. Sangat mungkin kita menemukan banyak profil atau akun di media sosial yang menyatakan konten agama, tetapi tidak terlibat dalam dinamika relasional dengan cara yang setia. Interaksi, bermusuhan, dan kata-kata yang keras dan merendahkan, terutama dalam konteks berbagai konten Kristiani. Berkuar-kuar di layar dan senyatanya kontradiksi terhadap Injil itu sendiri. Sebaliknya, orang Samaria yang baik hati, yang penuh perhatian dan terbuka untuk berjumpa dengan orang yang terluka, tergerak oleh belas kasihan untuk bertindak dan merawatnya. Dia merawat luka korban dan membawanya ke penginapan untuk memastikan perawatannya berkelanjutan. Demikian juga keinginan kita untuk membuat media sosial menjadi ruang yang lebih manusiawi dan relasional harus diterjemahkan ke dalam sikap konkret dan tindakan kreatif. Nomor 52. Bahkan di media sosial kita harus memutuskan apakah akan menjadi orang Samaria yang baik hati atau menjadi pengamat yang acuh tak acuh. Jika kita melihat kembali ke sejarah kehidupan kita sendiri dan seluruh dunia, kita semua pernah memiliki karakter seperti masing-masing karakter dalam perumpamaan. Kita semua memiliki dalam diri kita situasi seperti orang yang terluka, seperti perampok, orang yang lewat, maupun orang Samaria yang baik hati. Kita semua bisa menjadi orang yang lewat di jalan raya digital, sekedar terhubung. Atau kita bisa melakukan sesuatu seperti orang Samaria dan membiarkan keterhubungan tersebut tumbuh menjadi perjumpaan sejati. Orang yang lewat bisa menjadi tetangga ketika dia merawat orang yang terluka dengan membalut lukanya. Dalam merawat orang tersebut, ia bertujuan tidak hanya untuk menyembuhkan luka fisik, tetapi juga perpecahan dan permusuhan yang ada di dalam kelompok sosial mereka. Nomor 53. Lalu apa artinya menyembuhkan luka di media sosial? Bagaimana kita bisa menyatukan perpecahan? Bagaimana kita bisa membangun lingkungan gerejawi yang mampu menyambut dan mengintegrasikan wilayah geografis dan eksistensi pinggiran dari budaya saat ini? Pertanyaan seperti ini sangat penting untuk berdiscernment terhadap kehadiran kita sebagai umat Kristiani di jalan raya digital. Hari ini kita memiliki kesempatan besar untuk mengekspresikan rasa persaudaraan yang merupakan kodrat bawaan kita, untuk menjadi orang Samaria yang baik hati, yang mau menanggung rasa sakit dan persoalan orang lain, daripada mengobarkan kebencian dan kebencian yang lebih besar lagi. Seperti pengembara dalam perumpamaan tadi, kita hanya perlu memiliki kehendak yang murni dan sederhana untuk menjadi pribadi, komunitas, teguh dan tak kenal lelah dalam upaya melibatkan, mengintegrasikan dan mengangkat yang terjatuh.